Tetap kita buat dan kita tambah lagi hidroponik dengan ternak lele plus yang tren sekarang yaitu pakan ayam dari maggot, dan kita juga buat pelatihan maggot. Mengingat konsumsi maggot, ada beberapa pengusaha yang datang kepada kita, mereka siap kontrak maggot itu 1 ton 1 bulan. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Ya oke, kepada semua rakyat Indonesia, terutama khususnya masyarakat Siantar. Kali ini Kacamata Bung Imran jelas, tegas, gas akan membicarakan tentang masalah yang sangat krusial dalam COVID ya. Karena ini masa COVID-19 banyak hal yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat, khususnya kepada para pelaku usaha, di mana tenaga kerja juga dikurangi, kemudian banyaknya pengangguran yang dirumahkan. Jadi terkait dengan itu, kita menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten. Karena di sini dalam perbincangan ini nanti kita akan mendengar bagaimana keterangan tentang problema yang ada, karena memang tadi permasalahannya pengangguran semakin kelihatan, dan ada juga nanti peluang-peluang kerja yang akan kita dengar dari narasumber. Siapa para narasumber kita ini? Langsung aja saya ke yang tidak asing lagi, yaitu saya mengucapkan bilang abang aja lah, Bang Lukas Barus sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pematang Siantar. Selamat pagi Bang Barus. Selamat pagi Pak Imran. Kemudian ini juga sebenarnya seorang penggiat UMKM yang punya komunitas tentang pemberdayaan ekonomi kerakyatan lah, terutama kaum milenial, yaitu Bung Hormat Wasidalahi yang biasa disebut panggilnya Cito. Selamat pagi Bung Cito. Selamat pagi Bung Imran. Iya, ini dia. Kita pikir seperti yang kita katakan tadi bahwa problema di masa COVID-19 ini dampaknya yang paling keras itu adalah kepada ekonomi dan ujungnya juga kepada pengurangan tenaga kerja. Saya mau langsung aja dulu ke Bang Lukas Barus sebagai Kadis Tenaga Kerja. Gimana menurut Abang tentang perkembangan katakanlah masalah tenaga kerja yang saat ini? Terima kasih. Tentu saya selaku Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dalam hal ini di bawah naungan pemerintah Kota Pematang Siantar tentunya akan dulu bagi rekan-rekan para pencari kerja Polres, dan selamat pagi buat kita semua. Tuhan memberkati. Pak Imran, sebagaimana tadi yang Bapak pertanyakan kaitannya dengan kondisi ketenaga kerjaan sesuai dengan kondisi pandemi, memang untuk Kota Pematang Siantar juga sangat terasa dampaknya, di mana semenjak mulainya pandemi ini banyak perusahaan di Pematang Siantar sesuai dengan anjuran dari pemerintah merumahkan para tenaga kerjanya, karena keputaran daripada stabilitas daripada perusahaan itu sudah sangat jauh berkurang, apalagi dengan kondisi pandemi tahap 2 ini. Nah, sekaitan dengan itu, tentu pemerintah juga tidak akan tinggal diam kaitannya dengan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Tentu kita juga mencari dan membuka peluang kerja bagi masyarakat Kota Pematang Siantar, khususnya yang terdampak oleh pandemi, melalui pemberdayaan kegiatan yang di masyarakat, di mana pemberdayaan ini yang muaranya kepada peningkatan kehidupan ekonomi secara individu daripada para pencari kerja yang notabene adalah yang terdampak dari COVID. Banyak sih kegiatan yang kita kerjakan di Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana visi dan misi daripada Dinas Ketenagakerjaan dalam dari pemerintah Kota Pematang Siantar, yaitu satu dalam rangka pengurangan pembangunan berkaitan dengan penempatan tenaga kerja baik formal maupun non formal. Kemudian peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, di mana pelatihan ini kita koneksikan dengan Balai Besar Latihan Kerja yang ada di 6 provinsi yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan industri dan Pancasila. Dalam hal ini bagaimana kita pemerintah membuat sinkronisasi antara pekerja dengan pengusaha, khususnya dalam masa pandemi ini, dengan harapan kalaupun kondisi perusahaan di dalam kondisi menurun, kita berharap supaya para perusahaan jangan mem-PHK dari karyawan, dengan harapan ketika pandemi normal mereka akan kembali bekerja. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Sekarang kita, ini informasi yang sangat berharga.
bursa kerja, karena memang Dinas Tenaga Kerja ini kan yang dikatakan bursa kerja, dia merekrut tenaga kerja untuk ditempatkan di beberapa perusahaan. Yang jelasnya mungkin Abang bisa gambarkan seperti apa? Baik, kaitannya dengan visi misi tadi, kaitannya dengan penempatan. Dari awal tadi kita sudah buka penempatan itu ada dua, satu formal dan satu lagi informal. Yang formal tadi sudah kita berbicara kaitannya dengan peluang-peluang kerja melalui kegiatan-kegiatan pelatihan yang bermuara kepada wirausaha mandiri bagi masyarakat yang ada di Kota Pematang Siantar. Nah, kaitannya dengan yang formal ini adalah maknanya adalah orang-orang yang bekerja dengan status formal menerima upah, ada majikannya. Nah, kaitan dengan ini juga pemerintah Kota Pematang Siantar sesuai dengan program pemerintah Republik Indonesia itu penempatan itu ada 3. Ya, satu namanya AKL. AKL itulah antar kerja lokal, di mana proses penempatan itu dilaksanakan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada yang namanya AKAD, antar kerja antar daerah, itu ditempatkan dari satu provinsi ke provinsi lain. Kemudian ada program antar kerja antar negara, yaitu akan ditempatkan dari negara Republik Indonesia ke luar negeri. Mungkin setelah yang agak top di Sumatera Utara adalah seperti ke Malaysia. Walaupun selama ini bukan hanya Malaysia sasarannya, ada Jerman, ada Jepang, ada Korea, sama ada Taiwan. Nah, kita berbicara dulu dengan kondisi sekarang apalagi pandemi, untuk antar kerja antar negara kita tutup dulu sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja yang terbaru, itu di stop. Nah, kaitannya dengan program penempatan yang 2 yaitu AKL, lokal dengan antar kerja antar daerah, itu Dinas Tenaga Kerja belakangan ini sangat gencar kaitannya dengan kondisi pandemi. Yaitu bahwasanya untuk AKL kita sudah membuka kerjasama dengan KIM Medan. Ya, di mana di KIM Medan itu ada, kita tahu bahwasanya KIM A, KIM B, KIM C itu ada 1.200 perusahaan. Ya, di satu lokalisasi itu di daerah Belawan, dan kita sudah buka komunikasi dengan beberapa HRD daripada perusahaan itu. Jika mereka membutuhkan tenaga kerja, silahkan datang ke pemerintah Kota Pematang Siantar melalui Dinas Tenaga Kerja, di mana akan kita masukkan mereka ke dalam ranah yang namanya bursa kerja. Apa itu bursa kerja? Bursa kerja itu adalah suatu wadah yang dikelola pemerintah untuk mempertemukan para pencari kerja yang butuh pekerjaan dengan pengusaha yang punya pekerjaan. Di sanalah ruang. Pengusaha itu perusahaan ya? Pengusaha itu adalah perusahaan. Di sanalah ruangnya yang disebut dengan bursa kerja. Jadi kegiatan ini oleh pemerintah Kota Pematang Siantar setiap hari kita lakukan. Jadi informasinya bahwasanya di sana setiap hari ada informasi lowongan. Nah, tergantung si pencari kerjanya dan tergantung si pekerjanya, kita pertemukan. Ketika mereka cocok, terjadilah kontrak, jadilah formal. Nah, kemudian itu yang lokal. Nah, hanya saja untuk Sumatera Utara mulai tahun 2020 ini sangat-sangat berkurang akibat pandemi. Namun begitu, pemerintah Kota Siantar melalui Dinas Tenaga Kerja tidak juga tinggal diam untuk itu. Kita juga buka program baru, yaitu dengan antar kerja antar daerah, di mana belakangan ini kita gencar-gencarnya yang membuka kerjasama dengan Batam khususnya, di mana Batam adalah daerah industri serta industri nasional yang bersifat internasional. Ya, kita sudah cukup banyak menempatkan orang bekerja ke Batam melalui program antar kerja antar daerah, khususnya ada beberapa perusahaan yang ada di sana. Contoh untuk 2019 kita sudah memberangkatkan orang lebih kurang 650 orang untuk bekerja ke Batam. Kemudian untuk tahun 2020 lebih kurang 400 sampai 500 orang sudah kita berangkatkan. Dan untuk tahun ini sampai bulan 4 tahun lalu sudah kita berangkatkan 350, dan malah dalam kondisi pahitnya pandemi sekarang kita juga masih rekrut. Yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, di mana yang dibutuhkan 60 orang. Nah, dari 60 orang ini pesertanya kemarin ada lebih kurang 140. Nah, bagaimana proses pendaftarannya di sana? Setiap hari Dinas Tenaga Kerja membuka pendaftaran bagi para masyarakat yang ingin bekerja di Dinas Tenaga Kerja. Ini yang kemarin yang 2021 yang 60 orang itu udah gimana prosesnya? Nah, kaitannya dengan yang 60 kemarin sudah lulus 65. Kemarin sudah kita berangkatkan ke Medan untuk medical check up. Oh, medical check up. Sudah medical check up. Berarti mereka udah jadilah. Belum, tinggal berangkat? Belum, karena hasil pengumpulan media check up-nya belum. Karena jadi ini ada proses, ini ada 3. Pertama seleksi tertulis dan wawancara. Setelah itu seleksi kesehatan. Lalu seleksi PCR dan antigen. Nah, ketika ini sudah lulus semua,
baru mereka diberangkatkan ke Batam. Oke Bang, kemarin sudah katakanlah prosesnya udah. Kemudian mereka akan bekerja di Batam, di satu perusahaan lah katakan. Iya. Mereka ini di sana tuh gimana? Nah, para tenaga kerja itu di sana kalau dia mengikuti program akad perusahaannya juga, program pemerintah, mereka harus disiapkan di sana asrama. Dan selama bekerja di sana mereka akan dikontrak 2 tahun plus 1 tahun. Dan notabene kan menjadi 3 tahun. Dan di sana mereka dikasih gaji pokok dengan 4.500.000. Nah, sesuai dengan hasil evaluasi kita selama ini, selama penempatan, ya, yang lebih kurang sudah hampir 1.000 lebih. Mereka ini rata-rata di sana akan mendapat penghasilan, bukan gaji ya, penghasilan antara 6 sampai 7 juta satu bulan. Ya, Jadi ini kenyataan. Ini ditambah dengan overtime Ini dan akibat lain-lain ya. adanya overtime. Iya. Tapi itu pun bagi orang yang memang rajin dan mau bekerja. Nah, kemudian kaitannya dengan perputaran ekonomi akibat daripada ini. Enggak, sebelum sana Bang, ini mereka ditempatkan di asrama, kan gitu ya? Iya. Masuk pertama itu ada training nggak? Nah, sampai di sana mereka akan di-training dulu sebulan. Di training dulu Karena ya? mereka sistem kerjanya menjadi operator produksi. Dan di sana mereka akan memegang satu mesin satu orang. Nah, jadi bagaimana mengendalikan mesin ini? Mereka akan di-training 1 bulan. Setelah mereka di 1 bulan di-training untuk mengendalikan mesin, mengoperasikannya, dianggap sudah mampu, dan mereka akan bekerja dengan mesin itu sendiri semua. Ada kemungkinan mereka nggak lulus training? Tidak ada. Tidak ada ya? Sampai saat ini semua yang sudah kita berangkatkan semua keterima. Ya, setelah training mereka Bekerja. Terus? Ya. Nah, kaitannya dengan dampak ekonominya, ya, sesuai dengan hasil evaluasi kita juga, rata-rata mereka ini akan mengirim ke orang tuanya kembali ke kampung antara 1 juta sampai 1,5 juta Itu dia. per bulan, dan cukup, apalagi dengan masa depan. Itu 1 bulan, kali 60 aja dulu. Kalau kita buat aja lah 60, berarti mereka akan mengirim kemari berkisar hampir 9 juta. 1 bulan dikali 1 tahun. Kali 1 tahun. Kali 2 tahun. Kali 2 tahun. Kali 3 Yang tahun. sudah ada di sana lain lagi ya? Belum lagi yang lagi. Contoh kalau kita buat aja lah, misalnya rata-rata mereka mengirim dengan jumlah yang di sana masuk ke Pematang Siantar pun untuk saja hampir rata-rata 500 juta. Kalau nggak salah tadi 650 tambah 400 tambah lagi 50 berarti sekitar hampir 1.000 lebih. Ya kalau itu kita hitung Bang, masuk ke Siantar uang itu rata-rata 1 miliar 1 bulan. 1 bulan. Untuk berputar ekonomi di Pematang Siantar. Kalau setahun 12 miliar. Wah, ini bisa memberdayakan perputaran uang Iya. lumayan. Minimal bagi PAD ada Bang. Karena ada uangnya dia mau bawa RPBB. Betul, itu dia. Jadi memang mereka pahlawan sebenarnya. Pahlawan devisa sebenarnya. Iya. Pahlawan devisa. Iya. Nah, jadi itulah yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Pematang Siantar, dan kami juga betul ya kami informasikan di sini. Ya inilah salah satu keberhasilan pemerintah Kota Pematang Siantar. Oke Bang, ini ada nggak adu peluang untuk tahun ini lagi untuk sepeda road? Nah, sesuai dengan sebenarnya Bang, kalau tidak ada kondisi ini, rata-rata kita itu rekrut itu 4 sampai 5 kali setahun. Ini untuk tahun ini keberapa nih? Ini tahun ini baru yang ketiga. Oh, berarti ada satu lagi ya? Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Oh iya. Ini masih ada satu lagi, kayaknya memang satu peluang juga. Paling tidak persyaratannya apa tuh? Persyaratan, nah ini yang memang jadi polemik. Ya, Pak Silalahi juga mungkin kaitannya dengan keberadaan Bapak selaku salah satu orang yang berkecimpung di kaum milenial. Tapi kita tidak bisa batasi karena memang kita bisa bergerak di situ karena memang itu menjadi persyaratan. Selalu mereka rekrut adalah 2 tahun tamat Pak. Oh. Nah, Iya, 2 tahun tamat. Misalnya kalau ditamatkan Misalnya 2020. kalau seleksinya tahun 2021, dia terima tamatan 2021 sama 2020. Oh. Kalau nanti dia seleksi 2022, ya 2022 sama 2021. Nah, sebenarnya ada bagusnya. Kenapa mereka buat itu? Harapan mereka orang yang baru tamat belum terkontaminasi dengan lingkungan sosial. Iya. Nah, itulah salah satu syarat formal. syarat formalnya. Iya. Non formalnya katakan fisik atau apa? Kalau fisik non formal minimal tingginya 1,53 meter. Kenapa dia bilang 1,53? Karena mesin itu tinggi, Pak. Jadi kalau tingginya sudah standar 1,53. Kalau dia di bawah 1,53, dia akan jingkrak-jingkrak karena berdiri. Iya. Nah, kalau ketinggian juga dia akan bongkok. Nah, sementara kerjanya kadang sampai 12 jam, ini akan mempengaruhi fisik. Dan bisa dia jadi kelelahan atau sakit, makanya dia harus pas ukurannya. Jadi tes itu tes kesehatan pasti ada ya? Yang pasti tes kesehatan semua. Semua ya? Ya. Termasuk bebas narkoba? Bebas narkoba juga, Ya. termasuk bebas narkoba. Ketika dimasukkan mereka tes
ke satu klinik yang sudah ditetapkan, salah satu tesnya adalah tes narkoba. Jadi Kemudian diakhiri dengan itu tadi, untuk kondisi sekarang harus diakhiri dengan tes COVID. itu tadi, memang ketika berangkat tadi swab test tadi Iya. mereka harus lolos juga ya. Iya. Tapi paling tidak Bang, mungkin apa yang Abang ingin katakan kepada para angkatan muda pencari kerja sekarang? Nah, jadi gini, kaitannya dengan program AKAD ini, program kalau yang program penempatan yang 3 tadi, sebenarnya Dinas Tenaga Kerja 2 tahun belakangan ini sudah gencar di sekolah-sekolah. Hampir semua sekolah kita sosialisasikan ini Iya. setiap tahun. Hanya saja, ya, memang ada juga kadang-kadang keluhan saya selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja. Sepertinya memang, ya dari yang sekian ramai tadi yang kita berangkatkan, logika berpikir saya harusnya kan ini diisi oleh Rakyat Pematang Siantar. Tetapi ketika lowongan ada, ini kan lowongan tidak bisa kita batasi untuk masyarakat Siantar. Siapa saja yang datang sepanjang memenuhi persyaratan akan lulus. Agak minim juga ini minat masyarakat Pematang Siantar untuk program Batam ini. Peminat banyak dari beberapa kota Sumatera Utara. Nah, kaitannya dengan pendaftaran itu, kalau Sumatera Utara hampir semua, Pak. Tetapi dari luar provinsi Sumatera Utara juga datang. Dari Padang. Publikasinya gimana? Cara pemberitahuan kepada para pencari kerja? Nah, begini. Kalau untuk publikasi, kita hanya mengandalkan untuk saat ini, khususnya mengandalkan daftar pencari kerja yang ada di yang telah mendaftar di Dinas Tenaga Kerja. Untuk segera diketahui, saat ini peminat Batam itu sudah mendaftar ada lebih kurang 1.200 orang di kantor kita dari berbagai daerah. Oh gitu ya. Ya. Berarti ketika mereka mendaftar, mereka lah yang mengetahui nanti itu. Nah, ketika mereka sudah mendaftar, masuk daftar tunggu, begitu ada lowongan, kita akan informasikan siapa yang mendaftar itu semua, yang memenuhi persyaratan. Berarti bukan secara terbuka seperti apa gitu di media, enggak ya? Jadi cukup pelayanan kita sebenarnya bagi pencari kerja itu sudah cukup bagus. Karena kita telepon masing-masing, ada suruh kita datang. Wah ini harus kata muda Bung Cito harus daftar dulu. Mendaftar supaya jangan ketinggalan. Katanya persentase dari Siantar sangat kecil. Iya. Iya. Ini gimana nih? Iya, jadi saya juga baru dengar kalau ternyata itu udah masuk daftar tunggu dulu baru dapat informasi kan. Iya. Pantesan kita nggak pernah dengar. Jadi memang ini informasi yang berharga lah. Artinya pertemuan yang baik jadi sudah dipaparkan tadi. Mungkin saya secara pribadi juga menghimbau lah kepada angkatan muda pencari kerja yang ada di Kota Pematang Siantar untuk segera mendaftar karena memang tadi sudah disampaikan yang daftar tunggu udah 1.200 Iya. gitu kan. Ya artinya syarat mutlaknya dia mendaftar dulu ke Dinas Tenaga Kerja, baru dia punya kanal informasi. Iya. Kan kira-kira begitu. Artinya ketika kita tidak mendaftar ya kita akan ketinggalan informasi. Jadi mungkin program yang disampaikan oleh Pak Barus tadi ya sudah sangat bagus lah untuk yang ini ya, untuk yang orang-orang yang ingin memang menjadi tenaga kerja. Hanya saja memang tadi ada persoalan yang muncul ketika akses itu juga terbuka untuk masyarakat di luar Pematang Siantar. Artinya tidak yang 1.000 sekian tadi ternyata tidak dari Pematang Siantar semua gitu kan. Iya. Jadi kan sangat disayangkan juga. Padahal kita secara data tahun lalu ada berapa persen juga lumayan besar persentase tingkat partisipasi angkatan kerja yang belum terserap, gitu kan. Jadi memang melalui forum ini. Kalau menurut data Bung Cito berapa besar? Tahun lalu, Iya. per tahun lalu itu yang terserap itu baru 70%. 70%. Itu kenapa yang 30% ini kita harus ada treatment lah, perlakuan bagaimana mereka bisa mengakses informasi sehingga mereka punya referensi apakah ingin menjadi tenaga kerja, Iya. apakah ingin menjadi penggiat UMKM, apakah mungkin ASN barangkali, ya kan? Jadi kira-kira begitu. Ya, memang yang 30% nggak bisa kita jamin mereka ingin satu bidang pekerjaan, Iya. itu udah pasti. Tapi kita pikir para angkatan muda pencari kerja, kalau memang katakanlah asal kerja aja lah dulu, kita pikir ini bisa juga peluangnya. Yes. Asal kerja aja mengisi kegiatan daripada sebelum kerja gitu ya. Karena memang peluang ini ya masa kita bahkan mungkin ada dari luar Sumatera Utara, Pak. Ada ya? Ada. Dari Batam sendiri datang kemarin. Wah ini sangat nggak mungkin kita tolak ya. Nggak mungkin kita tolak. Ketika berbicara sudah sampai dia menjadi lowongan, itu menjadi hak publik. Iya. Iya, jadi memang ini memang kita pikir hal yang menjadi untuk warga Siantar, kita pikir ya, bahwa tidak tadi kan keterbukaan nggak ada misalnya prioritas lah kepada warga Jadi Siantar gini, gitu.
Sebenarnya, sebenarnya adanya sedikit pemikiran kita mengenai Islam. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu adalah hal-hal tertentu. Oh, itu jadi Jadi kaitannya dengan publikasi tadi Pak Sidalahi, sebenarnya Pak Imran ini juga punya media. Iya. Ya, beberapa kali kita buat melalui media, Pak. Iya. Setelah kita tanya yang datang anak-anak, nggak pernah menyatakan dapat informasi itu dari media itu. Jadi kita pikir loh, berarti mereka nggak baca. Ya terbatas juga. Nah, mereka nggak baca kan gitu. Nah, jadi akhirnya informasi ini yang lebih cepat itu dari mulut ke mulut. Contoh, ya, makanya kita juga kadang-kadang terkejut. Kenapa datang dari luar? Ternyata keluarganya kan sudah bekerja di perusahaan itu, Bang. Oh gitu. Jadi keluarganya ini menginformasikan klien kalau mau apa di siang. Nah, ini langsung cepat nih menyebar. Tapi warga Selatan nggak mau seperti itu mungkin. Jadi makanya untuk tahun depan kita punya program, walaupun SLTA sekarang bukan menjadi ranahnya dinas, kita akan coba sosialisasi, kita panggil semua guru-guru kepala. Ini kita sosialisasi. Kalau ke anak-anak sebenarnya ini sosialisasi sudah sampai beberapa kali. Iya. Ke sekolah ya. Ke sekolah langsung, kita langsung Iya, ke sekolah, bertemu dengan anak-anak itu. Hmm. Nah, jadi harapan kita juga, kita untuk tahun depan kita akan langsung bertemu lagi, kita buat satu forum dengan guru-guru, ya, supaya mereka juga tolong dong informasikan sama anak-anak. Iya, itu dia. Jadi kan selalu kita akan reward, ya, apanya kelemahan-kelemahan daripada program ini. Nah, kemudian untuk 2 tahun belakangan ini, ya, Dinas Tenaga Kerja juga sudah menghimpun data dari semua sekolah SLT yang ada di Pantang Siantar, dari lulusan itu berapa sih penduduk Kota Pantang Siantar? Iya. Dan itu sudah ada datanya sama kita. Nah, malah untuk tahun ini kita sudah minta juga tolong kasih nomor kontak mereka semua yang lulusan Kota Pematang Siantar, kontak dan alamat. Maknanya maksud kita Pak, walaupun mereka tidak mendaftar sebagai pencari kerja, ini kita menjadi data Pak. Betul. Dengan harapan ketika ada permintaan, kita coba kontak mereka. Walaupun dia tidak mendaftar di Dinas Tenaga Kerja. Inilah salah satu terobosan yang kami buat. Ya mudah-mudahan, mana tahu juga mungkin Pak, mereka juga nggak dapat informasi mungkin, walaupun dekat kadang-kadang tetangganya bisa nggak tahu informasi kan. Nah itu juga salah satu terobosan kita buat, bagaimana supaya mereka juga dapat akses. Dan memang kalau tahun 2019 Pak, kalau tamatan SLTA hampir nggak ada yang mendaftar. Umumnya yang mendaftar itulah SMK. Tapi belakangan sudah mulai masuk, yang tamat SMA juga sudah mulai ikut masuk. Jadi pemikiran kita berarti informasinya sudah makin meluas. Jadi harapanku juga sama Pak Imran, ya tolong juga informasikan sama kawan-kawan. Nah, Bung Cito juga ini siap. Pasti tidak ini ya demi jantan. Jadi kalaupun memang tadinya memang sudah dimulai ke sekolah-sekolah, kepada Karang Taruna juga mungkin ini memang, walaupun Karang Taruna itu kan komunitasnya kan kaum milenial, termasuk juga anak sekolah ya. Memang nggak semua lah orang SMA atau SMK ini mau bekerja, ada juga yang kuliah, tapi paling tidak memang kan. Jadi sekedar tambahan Pak, sesuai dengan hasil informasi kami terakhir, rata-rata yang sudah kita berangkatkan itu 30% di sana kuliah. Oh, kuliah. Mengambil program D3 UT. Jadi 30% yang sudah kita berangkatkan ini dari Sirusnya itu semua mengikuti perkuliahan. Memang awalnya juga kita kasih masukan sama mereka supaya sambil bekerja berkuliah. Ternyata ada 30% yang universitas terbuka. Kuliah di universitas terbuka mereka. Dengan harapan mereka begitu habis kontrak mereka sudah selesai dengan D3. Iya. Ini sesuatu hal yang memang sangat positif juga ya. Gimana menurut Anda? Ya, iya bagus Bang. Artinya ketika topik soal yang disampaikan oleh Pak Barus ini agak susah cari ruang untuk kita berargumen ya, karena memang programnya sangat bagus dan paling tidak tentang itu tadi, minimal publikasinya itu tadi. Ada persoalan sedikit pergeseran dari kanal informasi hari ini kan memang ada pergeseran. Artinya memang jangkauan informasi untuk kalangan milenial ini kan menjadi terkotak-kotak dia. Itu sedikit sekali sekarang persentasi kaum milenial itu yang membaca koran. Sedikit sekali yang mendengarkan radio. Walaupun ada melalui online kemarin ya. Ada. Nah, jadi memang sekarang untuk Kota Pematang Siantar akses informasi kaum milenial itu dari Instagram, YouTube dan juga terakhir Facebook.
Jadi memang ya kalau memang termasuk salah satu sasaran strategisnya adalah kaum milenial, ya harus dimasukin itu. Betul. Harus dimasukin. Dan ada kecenderungan juga, ini untuk sekedar saran kepada Dinas Tenaga Kerja, kurasa dijala aja dulu, lalu kemudian nanti bisa disortir bagi yang tertarik. Oke. Yang penting jalannya lebar dulu. Iya. Jadi Anda pengangguran, misalnya gini ya, Anda pengangguran dan ingin mencari pekerjaan, ketik registrasi nama, nomor handphone dan sebagainya, kirim ke WA ini. Nah setelah mereka kirim WA itu, baru kita kasih persyaratan. Iya. Inilah memang suatu hal memang untuk membuka peluang. Ya kita bukan namanya NKRI ya, tapi paling tidak kita warga Siantar ya gimana Iya lah, Dinas Tenaga Kerja Kota Siantar harus ada prioritas. Oke. Saya rasa itu prioritas. Tapi yang jelasnya kita semakin menarik sebenarnya, banyak hal nanti mungkin Bang Barus nanti ada trik-trik apalah supaya bisa lebih cepat lah warga Siantar. Jadi untuk sementara kita reses lagi. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Koneknya kepada Bung Cito nih, Ya. gimana nih usaha mikro? Ya, jadi sebelum saya jawab, memang kan untuk Kota Padang Siantar ini 80-20%, 85% pergerakan transaksi ini kan digerakkan oleh UMKM. Iya. Nah, jadi bisa kita proyeksikan bahwa hari ini yang paling diancam dari segi sektor ekonomi kan UMKM. Gitu. Iya. Ya. Nah, jadi memang dari dulu UMKM ini adalah sektor yang paling mandiri, tapi untuk kali ini memang ini sangat berat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Barus tadi, ya memang banyak penggiat UMKM ini yang kemudian akhirnya melakukan opsi pengurangan kos, termasuk pengurangan tenaga kerja. Nah, jadi memang untuk data tahun lalu itu, yang tidak terserap angkatan kerja itu sekitar 30 sekian persen. Dan saya yakin untuk tahun ini memang datanya berkurang, tapi ini pasti naik. Iya. Ya kan? Jadi memang kita dari segi usaha mikro memang mengalami kendala yang yang bertubi-tubi. Ya, ini sudah 1 tahun lebih berjalan. Jadi memang sudah mantap ini Bang, sudah makan tabungan habis-habisan. Ya kan? Iya mantap ya. Kita pribadi pun akhirnya memutuskan untuk melakukan opsi-opsi yang tidak mengenakan tadi, yang tidak diajarkan oleh pemerintah tadi. Ya mungkin lebih jelasnya bidang apa gitu? Kebetulan kita mengusahakan ada bidang bimbingan belajar dan juga bidang coffee shop. Untuk bimbingan belajar sendiri dengan sangat menyesal kita harus menutup per 4 bulan yang lalu. Iya. Lalu kemudian yang untuk coffee shop sendiri, selain kita melakukan pengurangan tenaga kerja, kita juga harus membagi jam kerja sehingga benar-benar gaji karyawan itu tidak terlalu membebani. Jadi waktu di bimbingan tenaga kerja berapa orang menggunakan tenaga kerja? Di mana bimbingan? Nah, kalau bimbingan belajar kita kemarin pengajar itu lebih kurang 30 sekian di luar staf dan juga manajemen. Jadi kalau di total mungkin lebih kurang 40 sampai 45 orang. Jadi ya itu aja, dari situ aja udah tambah 45 orang yang berkurang gitu kan. Betul. Nah, jadi untuk coffee shop sendiri tadinya kita mempekerjakan lebih kurang 10 orang, sekarang tinggal 3 loh. 3. Dengan penghasilan yang berapa persen? Kalau kita eskalasi itu penurunannya sekitar 70 sampai 80%. Jadi artinya memang dari setahun yang lalu kita sudah mode survival online. Wah. Iya. Jadi akhirnya banyak lebih diam lah ya. Diam ya. Kalau sekarang kita punya alternatif lain nggak terhadap yang sudah dirumahkan ini dilepas gitu aja gitu? Memang kita sampaikan kalau nanti ada kayak kemarin kan tahun lalu kalau nggak salah ada bantuan dari Disnaker itu tidak distribusikan, tidak daftarkan mereka. Bukan bentuk pelatihan. Enggak, yang ini Pak, yang paket itu kemarin. Itu pelatihan tentunya. Iya. Itu pelatihan. Lalu Ya. kemudian ya paling kalau misalnya nanti keadaan sudah mulai bisa kondusif, tentu kita akan ambil lagi. Dan itulah paling upaya-upaya yang bisa kita lakukan, karena tidak banyak juga yang bisa kita buat di tengah keterbatasan saat ini. Jadi itu terkait dengan non formalnya bisa diambil peluang untuk
ambil kesempatan lah di dinas tenaga kerja ya. Ya, kalau memang ruang itu terbuka, artinya kalau memang ruang itu terbuka, kita juga akan arahkan gitu kan. Artinya anggota-anggota kita yang kemarin saat ini masih belum memiliki kegiatan ataupun aktivitas ekonomi, kalau memang ruang itu terbuka, tentu kita juga akan bantu mereka menyambungkan terhadap dinas tenaga kerja. Ini ada loh peluang yang dikasih atau ruang yang diberikan oleh pemerintah melalui dinas tenaga kerja untuk kembali membuat mereka bergerak, melakukan aktivitas ekonominya. Oke, akhir kata mungkin Anda punya kesimpulan sendiri, terserah, tapi kami mohon pamit. Bung Cito dan Bang Barus, kita akhir dengan Poras. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas.